mulai ya, boleh izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru, Bapak, Ibu guru SMA Maulang yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu guru sekarang berada di ruangan kelas ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang merupakan tagihan saya sebagai calon guru penggerak di program guru penggerak. Dan saya harus mendesimasikan apa yang saya peroleh, ilmu yang saya peroleh kepada rekan-rekan saya di sekolah. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyudi, saya CGP Angkatan 9 berasal dari SDN Karangbala. Terima kasih Ibu. Sebelumnya karena ini siang ya, saya punya tepuk fokus supaya lebih semangat lagi kita untuk mengikuti kegiatan kali ini, karena alhamdulillah kegiatan ini dilaksanakan pada siang hari dengan cuaca yang sangat panas. Terima kasih untuk partisipasinya. Untuk itu saya punya tepuk fokus. Nanti jika saya bilang tepuk fokus, Ibu Bapak cukup prok melihat, prok mendengar ke kuping, terus prok menyimak ke kepala, prok fokus ke meja aja ya. Bisa dimengerti? Ya, bisa dimengerti ya. Kita latihan dulu. Tepuk fokus, melihat, mendengar, menyimak, fokus. Ikuti ya sambil kata-katanya diucapkan. Prok melihat, prok mendengar, prok fokus, gitu ya Bu ya. Ibu Bapak bisa dimulai ya. Oke. Tepuk fokus, Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu guru di SDN Karangbala. Oke, untuk memperefektifkan waktu, kita mulai ya. Budaya positif, Bapak Ibu saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah pasti menerapkan, mungkin lebih dari saya sudah menerapkan budaya positif ini di kelas, apalagi untuk guru senior saya di atas saya pasti sudah menerapkan ini gitu ya. Cuman kita di sini sharing aja, kita sama-sama melengkapi, kita selalu sama-sama berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Sebelumnya, Bapak Ibu guru, kalau mendengar kata budaya positif yang tersirat, yang terlintas di benak Bapak Ibu guru, kira-kira apa itu budaya positif? Boleh pendapatnya Bapak Ibu guru. Coba yang lain apa? Kebiasaan baik, betul. Ada lagi yang lain? Budaya positif gitu, masuk ke kepalanya apa? Tadi katanya kebiasaan baik, betul. Kira-kira ada lagi nggak? Udah? Betul ya, bahwa budaya positif adalah kebiasaan. Jadi kata budaya itu adalah biasa kita lakukan dan terus kita lakukan. Dan ini harus positif ya budayanya. Yang kita, di budaya positif ini ada 5. Ada 5 yang akan kita gali, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi perilaku manusia, yang ketiga restitusi, yang keempat keyakinan kelas, dan yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerapkan ini, cuma mungkin belum tahu ini letaknya di mana, ini letaknya di mana. Kita lanjut. Yang pertama, nilai-nilai kebijakan universal. Bahwa pada dasarnya kita mengajar di kelas itu yang paling utama adalah tujuan kita itu membentuk manusia berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan itu sudah tercantum di rapor anak-anak. Nilai sikap pasti mengacunya ke situ, ke 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif.
Jadi kita akan menerapkan budaya-budaya positif tersebut mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Jadi semuanya pasti tujuan kita belajar itu adalah ke sini, ke 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 3. Yang 2 poin masuk ke motivasi eksternal dan yang 1 poin masuk ke motivasi internal. Nah, kita akan tujuannya ke sana, motivasi internal, disiplin positif. Jadi sekuat apapun motivasi berasal dari luar dimunculkan, itu tidak akan mengubah apa-apa kecuali motivasi itu sendiri munculnya dari dalam. Jadi tidak akan menjadi sebuah kebudayaan kalau misal motivasinya berasal dari luar. Jadi harus dari dalam diri sendiri. Untuk yang pertama dan kedua, jadi pada saat hukuman diterapkan ke siswa atau misal imbalan, ada hukuman, ada penghargaan, itu sebenarnya merupakan motivasi eksternal. Jadi itu sebenarnya tidak menjadikan budaya di diri siswa, di diri peserta didik. Jadi kita harus membangkitkan motivasi intrinsik langsung dari dalam peserta didik terlebih dahulu ya, tidak seperti ini. Jadi motivasi perilaku manusia ini harus dilakukan di nomor 3. Jadi menghargai diri sendiri dulu, munculnya dari intrinsik. Lanjut. Nah, menurut Cahaya Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini si anak itu peserta didik itu dalam menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan itu berasalnya dari luar. Nah, yang kita akan bahas, yang akan kita gali adalah bagaimana menimbulkan motivasi dari diri si siswa tersebut. Nah ini, dulu saya beranggapan bahwa ini dihukum dengan penghargaan ya. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Di awal sebelum saya masuk ke program guru penggerak, kasih misal karena gini, yang bisa jawab nomor 2 nanti kasih permen. Itu bagus menurut saya sebelum saya masuk ke guru penggerak. Setelah saya mempelajari modul ini, yang disiplin positif itu sama saja dengan hukuman. Jadi sebaiknya itu dihindari. Jadi ngasih anak, puji-puji anak di depan orang-orang, di depan teman-temannya itu sebaiknya dihindari. Jadi kalau kasih pujian dipanggil aja anaknya, Karina depan, kamu bagus ya di sini. Atau kalau mau open seperti ini, semua dipuji. Karina kamu bagus di nomor 1, kamu bagus di nomor 2, kamu bagus kemarin apa, kamu bagus kemarin apa, jadi data. Saya juga tadinya pemahaman lama saya bahwa penghargaan itu akan memotivasi siswa. Ternyata tidak. Nanti akan ada akan ada di sini penjelasannya ya. Pengaruh ya seperti ini bisa jadi dihukum. Jadi intinya adalah dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan ini. Jadi pada saat kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, nanti itu akan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga mengurangi motivasi intrinsik. Jadi istilahnya si anak nih, kamu bisa Alina, kamu hebat, kamu sudah bisa menceritakan di depan kelas, gitu kan? Kamu dapat dapat permen. Nah si Karina ini nanti tidak akan pada saat temannya bertanya ke Karina, dia tidak akan ngasih tahu caranya gimana, karena kalau dia ngasih tahu, nanti temannya nanti kalau dapat hadiahnya enggak gitu. Jadi ada perasaan seperti itu ya. Terus karena ada satu kasus katanya pada saat temennya dapat pemenang tabungan terbanyak katanya, terus juara 1 dia sendiri ada dapat hadiah. Nah di situ jadi mengurangi motivasi intrinsik itu di sana. Jadi ketidakpercayaan dirinya nanti muncul kuat. Kemudian
Untuk program kebajikan. Nah, jadi pada saat kita akan memberikan penghargaan sebaiknya secara khusus. Jadi khusus aja, khusus. Secara pribadi yang tadi ya, yang dipanggil, kamu bagus di ininya, dikaca lagi ya, dipanggil satu orang. Terus tadi beri pengakuan kepada semua murid. Jadi tadi yang disebutkan tadi, jadi bergantian. Kalau mau uji bergantian ya, tidak boleh ke 2 atau 3 orang anak. Beri pengakuan secara konsisten terus-terusan. Kalau mau mengakui anak ini baik, anak ini benar, anak ini hebat, anak ini pintar, terus secara konsisten. Dan yang terakhir fokus pada proses, jadi jangan hasilnya. Karena kan kita yang dapat 100 itu yang terbaik. Seharusnya kita memberikan penghargaan pada saat proses. Kalau dia aktif itu ya yang ditekankan. Kemudian, nah ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya ini, jadi nanti ya kita coba aja anak pembukanya. Kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat si anak ini menolong murid baru di kelas kita. Jadi dipanggil secara khusus, terus ucapkan kata seperti ini. Kemudian biasa juga, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Gitu ya, contoh kalimatnya nih. Kalau ibu bapak mau memberikan pengakuan terhadap murid. Terus bisa juga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Gitu ya. Itu contoh kalau kita mau kasih pengakuan ke murid-murid kita. Nah, ini ada 2 versi Bu, ada hukuman, ada konsekuensi. Kita lihat ya, ada tindakan guru. Tindakan guru nih, menghukum ngasih tindakan ke siswanya ya, ke peserta didiknya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Si anaknya terlambat datang sekolah, jadi hukumnya seperti itu. Dihukumnya itu hasilnya hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini. Mencatat 100 kali katanya hukuman. Coba ya di itu kan. Nanti intinya adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi maksudnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, maksudnya konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dari contoh-contoh ini dan dari jawabannya itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba ibu bapak diperhatikan, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa? Boleh berpendapat ibu bapak? Boleh dibaca lagi. Di situ sudah ada hukuman dan konsekuensi. Kira-kira jadi perbedaannya itu apa? Kenapa ini disebut hukuman? Kenapa ini disebut konsekuensi? Ibu bapak, ada yang mau? Kalau itu kayaknya di Abimah, kalau ekonomi secara umum misalnya menurut kan kita tahu disiplin sekolah umumnya ini kasih hukuman. Nah kemudian yang konsekuensi itu perilaku yang harus kita tanggung jawab atas diri kita sendiri gitu kan. Ini mah nggak umum ya teh, kalau misalnya kayak menjadikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu oleh kita ya gitu. Ibu Rina, iya ya, betul tadi katanya hukuman mas sudah secara umum, kalau konsekuensinya rasa tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab. Ada lagi? Ada lagi? Boleh? Tarik kok.
Mungkin sepengetahuan saya, paling untuk hukuman itu terkait hal-hal yang bersifat negatif. Contohnya di sini ada terlambat kelas, kemudian diberikan tugas 100 kali dalam kecepatan, ataupun di konsekuensi yaitu hal apa yang dilakukan maka terus akan timbal balik dari apa yang kita lakukan. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oh, sudah cukup. Oh, oke. Silakan Muhammad. Mun bisa maksudnya hukuman mah itu aturan yang harus dilakukan. Kalau konsekuensi mah Hamas menurut cuma disertai dengan perbuatan. Terima kasih. Jawabannya betul semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Jadi intinya adalah hukuman mas sudah tercatat, terus dibuat oleh pihak otoritas. Jadi si murid tidak tahu bahwa harus datang jam 7, tidak tahu murid, tidak ditentukan oleh sekolah. Terus yang hukuman juga kalau konsekuensi itu tanggung jawab dari perbuatannya, begitu ya. Dan satu lagi, kalau hukuman itu kadang tidak nyambung ya, kita kan ada anak terlambat suruh lari, itu kan tidak nyambung. Tapi konsekuensinya nyambung. Tadi ini sama suruh lari yang ini suruh lari mengelilingi lapangan 2 kali namanya hukuman. Tapi kalau yang ini suruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali konsekuensi. Kenapa? Karena dia terlambatnya pada saat pembelajaran olahraga. Jadi nyambung. Jadi maksudnya ini buat pemanasan aja ya, Pak Ali ya. Jadi kalau misal lari mengelilingi lapangan pada saat dia datang terlambat pas pelajaran di kelas, berarti ini maksudnya hukuman. Kalau ini mah nyambung, Pak Aldi kalau ngasih hukuman, ngasih tindakan ke murid disuruh lari 2 kali lapangan basket karena dia datang terlambat pas pelajaran olahraga, nggak apa-apa, itu masuknya konsekuensi karena nyambung dengan pembelajaran yang dilakukan. Jadi intinya konsekuensinya nyambung. Yang memahin air berarti beresin air, yang nyoret buku berarti harus ganti buku, gitu ya, nyambung. Kemudian sekarang ini jawabannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada di sini suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dihukum pasti ya anak-anak sakit. Kemudian membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan. Jadi sih makanya harus datang jam 7 pasti seperti itu. Terus bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi biasanya mereka akan berbohong kalau pada saat dia salah. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Karena harus pada saat dia menumpahkan air, dia harus membersihkannya, jadi harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi pada saat itu saja, pada saat dia membereskan air yang tumpah. Terus merupakan stimulus, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Seperti itu. Lanjut. Selesai tadi tentang motivasi, hukuman. Sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi ini mah khusus bagi peserta didik yang berbuat salah. Kita akan direstitusi, artinya jadi si anak itu kita harus menciptakan proses di mana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan dihukum. Ya, jadi yang datang terlambat bukan dihukum suruh lari 2 kali di lapangan, tapi disuruh ditimbulkan, dibangkitkan dari dirinya bahwa itu salah, gitu. Ya, tidak perlu dihukum, tapi direstitusi. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, di sini
ada hukuman ini negatif, di bawahnya sudah terlihat ya. Pada saat kita mengambil tindakan kepada murid, menghukum murid, ini pasti negatif. Konsekuensi juga, ini masih netral. Jadi yang paling kita, yuk saya ajak ibu bapak guru semua, pada saat peserta didik melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, kita di ini, restitusi. Fokus di restitusi, di mana restitusi ini adalah merupakan pilihan. Jadi yang pilih anak mau tanggung jawab seperti apa, anak sendiri, bukan kita. Terus menguatkan murid agar dalam jangka waktu yang panjang, karena dia sendiri yang menyadari bahwa dirinya salah. Murid mendapatkan penguatan, terus ada pemecahan masalahnya. Kemudian murid juga bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Terus kalimatnya adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah itu kata-katanya seperti itu. Jadi tidak, peraturannya adalah ini, kamu harus datang tepat waktu, jadi kamu harus lari karena kamu datang terlambat. Bukan seperti itu ya. Kita budayakan tidak seperti itu untuk kepada peserta didik. Kemudian yang konsekuensi tadi apa peraturannya? Jadi yang tadi yang menumpahkan air di pel oleh dia sendiri. Tapi kalau di restitusi ditanya dulu apa yang kamu yakini. Jadi kamu salah nggak? Gitu. Nanti ada ya pembahasannya. Yang pasti adalah kita tujuannya akan melakukan restitusi, menerapkan bagaimana merestitusi peserta didik yang membuat kesalahan. Nah ini ada cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman kan menebus kesalahan. Jadi kalau datang terlambat, asal dia lari 2 keliling, udah gitu kan, itu hukuman. Tapi kalau restitusi adalah belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada masalah kan biasanya hubungan antara dia dengan temannya itu buruk. Nah di sini kita akan memperbaiki hubungan antara mereka. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi nanti gini, kamu kalau datang terlambat mau apa? Nanti si anak yang menentukan konsekuensinya seperti apa, itu adalah si anak. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kan tadi ya kalimat-kalimat yang kamu ingin menjadi orang seperti apa, kita ditanya kayak gitu. Terus guru bisa meminta restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Saya sudah melaksanakan restitusi ini di kasus nanti ya setelah ini aja. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah itu. Restitusi fokus pada karakter, restitusi fokus pada solusi, itu ya sudah bisa dilihat. Saya mau bercerita di kasus saya ya, menjadi sebuah contoh saja. Saya memanggil di hari Jumat ada siswa Adel Butina yang laporan tidak mengikuti sholat duha, kebiasaan sholat duha. Nah saya panggil ke kantor, bahasanya adalah kenapa tidak sholat duha, itu dulu ya ditanya. Bawa mukena bu, katanya. Ditanya lagi, betul tidak bawa mukena? Ya bu, katanya sambil duduk. Dan terakhir dia akhirnya bicara, sengaja bu, katanya lupa tidak bawa mukena karena lupa. Pada saat didalami ternyata dia sengaja tidak bawa. Nah dari menstabilkan data itu nanti ditanya si anaknya, kenapa itu menurut kamu bagus tidak? Nah di situ dia sendiri yang menyebutkan enggak bu. Jadi suruh gitu. Jadi yang menjudge salah itu jangan kita, suruh si anak aja. Begitu, si anak menurut kamu itu salah nggak? Iya bu salah, maaf bu, akhirnya kayak gitu. Terus ditanya ke depannya kamu mau apa? Nanti mas saya akan selalu membawa mukena bu, katanya gitu. Jadi si anak yang menyadari bahwa itu salah anak yang ngomong. Terus yang konsekuensinya apa nih? Setelah kamu nggak bawa mukena, kamu mau apa sekarang? Ya bu saya mau minta maaf gitu kan. Kemudian kasus yang kedua,
Ada murid saya yang pada saat saya sudah masuk dia baru datang. Pada saat sudah di kelas dia masuk, terus saya nanya, JJ kamu dipanggil. Jadi pada saat restitusi itu dipanggil ya siswanya, jangan di depan di depan teman-temannya, ya dipanggil aja. Terus ditanya, JJ tadi kamu terlambat? Iya. Nyaman nggak kamu pas masuk sekolah? Enggak katanya. Kenapa? Ya ada yang terlambat, kesiangan gitu. Jadi menurut kamu itu benar tidak? Enggak Bu. Dia sendiri ya yang harus menjadali. Enggak Bu. Berarti kalau alasan kamu, saya tanya alasannya apa? Kenapa bisa datang terlambat? Main game Bu gitu kan? Jadi saya mau kesiangan katanya. Dan solusinya apa buat kamu? Saya tanya. Dia sendiri yang jawab. Ya Bu, nanti berarti saya nggak boleh main game lagi sampai larut malam. Saya akan tidur sebelum tidur lebih awal. Jadi dia sendiri dia yang bilang dia salah. Dia sendiri yang menentukan bahwa solusinya adalah dia harus tidur lebih awal. Seperti itu ya Bu, Ibu Bapak. Jadi usahakan sekarang kalau ada peserta didik yang yang melanggar peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan yang kita sudah buat, usahakan adalah menggunakan tadi ya yang restitusi tadi. Tidak yang hindari hukuman pokoknya sekarang. Yang ke berapa ya sekarang? 4 atau 3? Ada keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini samanya dengan peraturan Bu. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, ya kita ke kelas itu kesepakatan kelas. Coba kira-kira apa sih perbedaan antara peraturan sama keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Gitu kan rumahnya peraturan ya. Kenapa harus keyakinan kelas sekarang mah gitu? Tidak boleh peraturan. Mengapa tidak peraturan aja tapi keyakinan kelas saja? Coba mau? Iya, terus siapa lagi? Katanya ini peraturan kelas mah, keyakinan kesepakatan kelas mah diyakini oleh semuanya. Lagi? Udah? Ya, betul ya, Bu Linda ya, bahwa kalau peraturan kan anak nggak tahu. Jadi pada saat dia datang tepat pada waktunya, dia hanya menghindari supaya dia tidak dihukum. Dia hanya untuk mematuhi peraturan gitu. Tapi kalau kesepakatan kelas, dia sendiri yang buat. Jadi kesepakatan kelas yang kelas itu dibuat oleh semuanya, anak-anak dan guru. Jadi nanti Ibu Bapak, saya ajak kita bikin kesepakatan kelas. Jadi kayak peraturan gitu, tapi dibuat oleh mereka, oleh peserta didik. Ya, udah, oke, udah kesepakatan kelas itu harus ada ya. Ya. Nah, iya, bagus. Berarti tinggal kita bacanya ya, tinggal dokumennya gitu, di dokumen kan, karena itu kan, ya kalau anak yang buat biasanya dia ingat, saya juga seperti itu pengalamannya. Jadi si teman-temannya tuh ngasih tahu, oh kamu kayak gitu, ya sedih gitu. Jadi dia tahu gitu kalau peraturan kan biasanya mereka hanya menghindari saja supaya mereka tidak dihukum atau karena mereka mematuhi gitu kan, mematuhi peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas dari diri sendiri, ya muncul dari kesadaran dia diri sendiri. Di sini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, dan terakhir adalah budaya positif. Kita lanjut. Nah, nanti kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini kita misal format nih. Ini kita pakai tabel T dan tabel Y. Di sini ada. Nah, pada saat anak harus hormat, yang terdengar oleh kita adalah si anak bisa, yuk saya bantu, kata anak. Kita bisa selesaikan ini bersama, tolong ya. Nah itu terdengar. Kalau terlihat berarti berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi kan kita bisa melihat gitu bagaimana anak-anak misal minjemin pensil ke temannya, itu kan bisa dilihat oleh kita. Terus kalau berperilaku ini nih, tersenyum ramah. Nah ini yang perlu dibudayakan.
senyum ramah. Jadi si anak itu harus bahagia di kelas itu ya, tidak manyun aja gitu, nggak betah gitu di kelas, harus betah di kelas. Nah ini tindakannya seperti ini, hormat, lanjut. Nah ini sudah saya terapkan cara menyusun ke kelas yang mereka impikan untuk mewujudkan keyakinan kelas. Jadi kalau saya mau kemarin si anak suruh nulis kira-kira yang membuat kita nyaman di kelas apa aja gitu. Satu aja, tiap anak satu. Ini itu, nah ini yang mana? Nah, terus anak-anak nempel di situ. Mereka nulis di post-it. Ada yang nulis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada yang nulis baju harus rapi. Ada yang nulis sepatu harus hitam. Ada yang nulis juga datang tepat waktu, banyak gitu kan. Nah setelah itu kan banyak nih, tapi ada dikelompokkan. Jadi dari beberapa kalimat yang berbeda itu tujuannya sama ke sana ya. Dari beberapa kalimat yang dituliskan anak-anak tujuannya sama. Misal yang tadi baju harus rapi, baju harus lengkap, sepatu harus hitam. Itu berarti maksudnya adalah disiplin berpakaian. Jadi saya kelompok-kelompokkan hingga akhirnya kita dapat 6 kesepakatan kelas 5. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan pembiasaan, karena ada siswa yang menulis harus bawa mukena tiap hari Jumat katanya, harus duha setiap hari Jumat. Berarti itu saya lupa. Si anak kan gini, tidak membuang sampah, tidak datang terlambat. Ada yang nulis kalimat seperti itu. Di kesepakatan kelas itu tidak boleh ada kalimat yang negatif. Kata tidak, jangan buang sampah sembarangan. Kata jangan itu masih negatif. Di kesepakatan kelas itu harus dirubah. Kalimat-kalimat atau kata negatif itu menjadi kalimat positif. Jadi kalau jangan buang sampah sembarangan, berarti apa? Positif. Jaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Jadi dihilangkan tuh kata tidak ke jangan. Terus tidak datang terlambat, berarti apa kalau positifnya? Datang tepat waktu, seperti itu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di kelasnya membuat kesepakatan kelas bersama, silahkan anak-anak menulis sesuai keinginannya apa yang mereka mau, karena betul ternyata ide-ide mereka itu lebih nggak kita kira gitu, nggak kita perkirakan. Ternyata kalimat-kalimat mereka dalam menulis itu luar biasa ya. Kita tinggal membimbing, kita tinggal mengarahkan yang tadi. Jadi kalimat negatif harus diganti menjadi kalimat positif, kemudian dikelompokkan. Itu lanjut. Nah, kita jawab ya ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau kesepakatan kelasnya apa kira-kira? Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Apa ya? Apa? Jagalah kerapihan. Oke, boleh. Terus yang kedua, nanti ya jawabannya nanti kita buka bareng-bareng. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Peraturan itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai katanya. Keyakinan kelasnya seperti apa kira-kira? Datang tepat waktu. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu ada kata dilarang. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kata pakai tidak, Bu? Ini dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, oke, bisa. Terus dilarang menggunakan narkoba. Jauhi obat-obatan terlarang. Jauhi obat-obatan terlarang. Oke, lanjut. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri, oke. Gunakan masker.
Keyakinan kelasnya apa, tentang apa? Kalau gunakan masker berarti tentang apa itu? Kesehatan. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, ketenangan atau apa? Kalau bisa jatuh kan biar apa? Keselamatan. Kita lihat jawaban kita benar atau tidak ya. Nah, tadi selalu kembalikan buku tepatnya, katanya itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, masuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, tadi itu adalah menghormati orang lain, betul tadi. Menghormati menghargai sama ya. Dilarang menggunakan narkoba, itu tadi kesehatan. Bergantian menurut giliran menghormati orang lain. Gunakan masker, tadi betul tentang kesehatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah termasuk ke dalam keselamatan. Ya, kita dua. Fokus sama betul kita semua. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Akhir ini Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita semua itu punya kebutuhan dasar semuanya ya. Dan yang akan kita gali di sini adalah tentang peserta didik, kebutuhan peserta didik. Ada 5 peserta didik kita itu mempunyai kebutuhan dan semuanya ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Oke, emot hati. Terus penguasaan pakai emot bintang, kebebasan pakai kupu-kupu dan kesenangan. Ini apa Pak? Balon. Kalian. Jadi ada 5 ya. Yang kebutuhan dasar manusia. Yang kita soroti adalah kebutuhan dasar manusia peserta didik kita. Nah, ini tadi pertanyaan pemantiknya adalah Ibu Iren, guru wali kelas 4 di SD Bantar Gintung, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya IPAL. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan IPAL yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Iren, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan IPAL melakukan hal itu? Ini masih kira-kira ya, jadi kita masih jawaban sementara yang kira-kira. Tadi ada 5, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi kalau kita kira-kira, kita harus 5-5-nya. Kira-kira yang dari 5 itu apa? Untuk bertahan hidup mungkin dalam kasus paling atas, apabila jawaban IPAL ketika ditanya sama Ibu Iren kan ditanya ya, kenapa kamu tadi minta bekal ya? Minta bekal makan siang kepada temannya. Pada saat IPAL menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kita simpulkan bahwa IPAL itu kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Kalau IPAL menjawab alasannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, kan ada ya? Orang ya siswa itu usil alasan eta pengen diperhatikan, mau diperhatikan. Nah itu masuk ke kasih sayang dan rasa diterima. Biasa gitu ya Pak Abah, Pak balik ke caper gitu ya. Kira kasih sayang. Kebutuhan dasar ya, kasih sayang juga. Lanjut, kalau si IPAL pas ditanya karena dia merasa hebat kalau temannya jadi takut dengan dia ya kan, jadi ayam nate mana nate wah patut saliannya dia. Nah, berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya tentang penguasaan, jadi ingin menguasai gitu lah istilahnya. Terus kalau si IPAL jawabannya karena dia merasa bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya, jadi si ibunya teh ngasih makan siang teh, ngasih bekal, tapi dia tetap minta ke temannya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya di kebebasan, jadi bosan mencena wae. Nah, terakhir kalau IPAL ngajawab melakukan karena iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya, ya nggak usah tinggal di
kesel. Nah itu dia berarti si Ipang sedang memenuhi kebutuhannya untuk kesenangan dia, jadi bahagia melihat temennya ngambek kayak gitu ya. Lanjut, sekarang ada posisi kontrol. Kita sebagai pendidik harus bisa menempatkan posisi kita pada saat melihat si peserta didik kita berbuat salah itu. Di yang terakhir ada 5 posisi kontrol itu. Ada kita sebagai penghukum, ada kita sebagai pembuat rasa bersalah, ada kita sebagai teman, ada kita sebagai pemantau, dan ada kita sebagai manajer. Nah, di sini saya himbau, saya ajak kepada rekan-rekan saya bahwa kita harus menjadikan kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang paling baik. Tapi memang di waktu-waktu tertentu kita kadang jadi penghukum ya. Nah, karena itu tergantung mood ya, Pak Abad. Pada saat tiba-tiba hordeng, saya bermasalah dengan hordeng tiba-tiba hilang, otomatis kita pasti ke penghukum gitu. Sebenarnya itu salah Pak, harusnya kita cuma manajer aja. Tapi kita akan bahas ya, kenapa penghukum. Contoh kita sebagai penghukum, tiba-tiba kita menghardik anak atau menunjuk-nunjuk atau menyindir, itu kita penghukum. Terus kalimatnya gini kita, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya masakan. Nah itu penghukum. Hasilnya si anak jadi memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Itu kalau kita sebagai penghukum. Terus murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi si murid itu berkata, kenaiwe biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi cuek sama guru teh. Dampaknya bagi murid akan terus melakukan kesalahan kalau kita berada di posisi penghukum. Kemudian kita juga kadang ada di posisi ini, pembuat rasa bersalah. Jadi kurang teh nyindir ya, sama nyindir kan orang kadang ke anak. Jadi si anak teh, duh iya saya merasa bersalah. Contohnya guru berbuatnya berceramah, seharusnya kamu tuh ini, ibu kecewa kamu kayak gini. Nah itu kalau kita ucapkan ibu kecewa, si anak tuh jadi ciut, berarti si ibu tuh kecewa, jadi dia merasa bersalah. Nah itu mohon dihindari ya. Misalnya kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ini, nah gitu. Tapi saya juga kadang-kadang seperti itu karena memang manusiawi, terus karakter siswa astagfirullah itu ya. Nah, menyembunyikan, menyangka berbohong itu. Maafkan saya, murid pasti akan maafkan saya ya. Kalau dia merasa bersalah, dia maafkan saya Bu. Terus nanti dia akan merasa rendah hati pada saat itu. Ada sebagai teman, kita juga biasanya ada di posisi sebagai teman. Membuat alasan-alasan ke murid kayak gini nih. Dulu berkata, ayolah lakukan demi ibu, soknya gitu kan. Jika kata teman gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ibu bantu yang kayak gitu. Pokoknya yang memposisikan kita sebagai teman. Tapi hasilnya nanti siswa akan ketergantungan. Betul tidak ibu? Kalau kita memposisikan anak-anak sebagai teman, si anak-anak teh jadi ngawinnya gitu ya, kalau orang teh jadi wani gitu, jadi berani. Terus murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak ini udah ke posisi kontrol berhasil atau sukses ya. Tadi yang gagal itu adalah posisi kontrol di mana kita menempatkan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu gagal. Pasti tidak akan membudayakan budaya positif tadi, tidak akan dapat menemukan budaya positif tadi. Tapi kalau kita di posisi teman atau pemantau itu berhasil, bisa sukses ya. Jadi di sini di teman pemantau sudah bagus. Kalau pemantau itu jadi ditanya dulu, kamu salahnya melanggar apa? Kalau datang terlambat berarti kamu melanggar peraturan di sekolah yang mana? Bisa nanti murid menjawab di disiplin, bisa seperti itu. Kalau pemantau sudah ditanya-tanya ya, seperti tadi restitusi. Kalau manajer ini ya yang kita akan bahas, ini nih yang paling bagus itu adalah sebagai manajer, jadi menghargai diri sendiri.
Pertanyaan-pertanyaannya adalah apa yang kita yakini. Jadi ke anak itu, kamu merasa bersalah tidak ya tadi? Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ditanya, ya, ditanya anak itu salahnya di mana, terus memperbaikinya seperti apa. Terus pada saat kita menjadi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia akan meminta solusi kepada kita. Oh, jadi saya harus gimana, Bu? Nah, gitu. Nah, dari situ kita kasih solusi pilihan. Misal ya, si Karin jadi bendahara, tiba-tiba dia menghilangkan uang 100.000. Nah, kita otomatis kan si Karin nggak tahu nih dia harus berbuat apa. Mungkin saya Pak akan mengganti uang tersebut, tapi kan uang jajan saya tidak segitu, perlu waktu. Nah, kita kasih solusi gimana kalau kamu gantinya tiap hari sisihkan uangnya 2.000. Nah, kita kasih saran seperti itu ya, untuk hal-hal yang si siswa tidak bisa mengusahakan masalah. Kita ya manajer lah tahu ya, mengatur peserta didik gitu. Tapi menimbulkan rasa di dirinya, motivasinya intuisi. Kemudian ada pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, yang tadi ya. Ini. Yang tadi ini udah dibahas. Nah, kalau saya kecewa, kita balik lagi. Pasti kesini. Kalau ada pernyataan guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini termasuk posisi kontrol yang mana? Yang tadi yang 5, ada penghukum, ada penguat rasa bersalah, ada teman, ada apa lagi? Manajer, ada pemantau. Dari kelima itu, kalau guru, saya kecewa sekali dengan kamu itu apa? Apa? Membuat rasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa? Hah? Tadi yang pertama jawabannya membuat rasa bersalah ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau ada guru yang ngomong seperti itu ke muridnya, berarti dia sebagai posisi kontrol apa? Dari 5 tadi. Hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, apa manajer? Pemantau. Apa? Pemantau. Oke, nomor 2 pemantau. Terus gini, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Gitu, nah, teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Masuk mana? Ayo, apa saja? Nanti ada jawabannya. Teman, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang tadi, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat masalah. Oke. Ingat-ingat ya tadi jawabannya apa? Itu apa tuh? Itu ya, yang nomor 1 pembuat rasa bersalah. Nah, yang kedua tadi salah. Ternyata kalau kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya itu penghukum. Jadi menjudge. Ayolah lakukan demi ibu, betul teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Betul ya, apalagi pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sudah tentu itu mah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu sudah kata-kata negatif ya. Nggak boleh. Itu penghukum. Nah, ada segitiga restitusi yang tadi yang pada saat kita memecahkan kasus anak-anak ya, anak-anak yang bermasalah, saya menghimbau mengajak Bapak Ibu semua pada saat anak melakukan kesalahan, tolong diperbaikinya, ditindaknya dengan segitiga restitusi ini yang ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga ini ya kita laksanakan tahap demi tahap. Oke.
Oke. Dalam menstabilkan identitas, kita ditanya dulu. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti pada saat anak bermasalah bisa datang ke sekolah. Kayak gini, bisa ada anak tiba-tiba menggebrak meja, terus dilaporkan nih ke temannya ke kita. Nah, pada saat itu kita panggil si siswa, terus ditanya, kenapa kamu menggebrak meja? Karena misal nyebutan bapak, karena dia nyebutan bapak bu, misal. Nah, kalimat yang tadi pada saat kita menstabilkan identitas, kita tidak boleh menghukum bahwa dia itu salah. Dia aja yang bilang kalau dia salah. Kita hanya perlu ini aja. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Perkataan kita awalnya tidak ada manusia yang sempurna. Terus Bapak Ibu juga pernah buat salah. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini tidak boleh ya membuat si anak menyalahkan diri, nggak boleh. Jadi karena sudah terjadi yang dilanggarnya, ya sudah gitu. Nah, contoh yang mengubah meja tadi, bisa saja kan lebih parah dari itu misalnya. Jadi yakini bahwa perbuatan mereka itu tidak salah, tidak terlalu salah, supaya dia tidak merasa tidak percaya diri. Nah, ini validasi kebutuhan. Setelah kita menanyakan kesalahan mereka, kita bisa bertanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Banyak ya, pokoknya hal-hal yang negatif, yang positif aja ke siswa itu. Lanjut, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau kita? Jadi pada saat siswa datang terlambat, kita tanya keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Si anak tuh pasti ngejawab karena dia kan membuat keyakinan sendiri, membuat kesepakatan kelas sendiri. Jadi pada saat dia terlambat, dia pasti tahu bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas di kedisiplinan. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang tadi, kelas yang ideal seperti apa? Ini ya, untuk menanyakan keyakinan. Oke, terakhir validasi kebutuhan yang tadi. Jadi pada saat ada masalah ditanya kebutuhan siswanya itu apa? Yang tadi ya, yang sudah kita pelajari. Yang ada lima kebutuhan dasar manusia. Nah, terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini contoh yang sudah saya lakukan kepada Adel tadi. Contoh saja ya, dalam kedengaran yang pasti adalah intinya pada saat anak berbuat salah itu dipanggil anaknya, ditanya seperti tadi yang segitiga restitusi, distabilkan dulu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan alasannya, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Sudah Ibu, kalau materinya seperti itu ada 5 ya tadi, ada 5 budaya positif yang perlu kita budayakan di sekolah kita seperti yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian paparan dari saya seperti itu. Untuk selanjutnya saya bukan bertanya jawab sebentar saja. Mau itu pertanyaan, mau itu berbagi pengalaman tentang budaya positif dari Bapak Ibu guru, mau itu sharing pengalaman apapun, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu guru. Mau bertanya silahkan, kita jawab masing-masing, kita jawab bersama-sama. Bukan berarti saya lebih tahu, karena saya tahu Ibu Bapak pasti sudah lebih membudayakan budaya positif tersebut. Silakan, ada? Mau bertanya atau berbagi pengalaman saja? Oke, mau? Tidak. Beda mau apa? Waktu itu biasa setelah pembelajaran
saya ke anak-anak tadi ibu Uci menyampaikan itu, saya langsung ingat ke kelas, bayangkan ya, saya marah-marah kayak gitu ya. Kemudian menjadi anak ya, jadi saya punya pasti ya jadi terakhir saya ke anak-anak suka gini, kalian nanti buat surat buat ibu ya, ibu itu harusnya gimana, ibu tuh jangan gini, ibu marah-marah aja, misalnya itu pengennya ngajar seperti apa, ibu di bawah gitu, seperti itu. Makanya kalau misalnya nggak berani ke ibu, misalnya bilang suratnya, ibu sediakan kotak surat, kotak surat untuk perbaiki diri pribadi dalam mengajar kayak gitu. Dan kebetulan ada anak-anak yang bilang, ibu jangan marah-marah, oke. Jangan ya. Jangan oke, emang lu masak kayaknya lu ngawas gitu, kadang orang kan sudah selalu tenang, kontrol gitu ya, terstabil kadang. Terima kasih tepuk tangan buat Ibu Rina. Iya, ternyata luar biasa ya. Ternyata luar biasa saya yang itu menjadi referensi buat saya. Ternyata bisa seperti itu ya, untuk merefleksi kita sebagai pendidik itu. Bu Rina sudah menerapkannya karena kan siswa itu biasanya ada yang berani speaking ya, berani berbicara, ada yang tidak, jadi pakai tulisan. Kasih nama ya, betul sekali Bu Rina, terima kasih berbagi pengalamannya kepada kita semua. Bisa ya, kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Ternyata Ibu Rina merefleksi bagaimana cara dia mengajar, karena kita kan mengajar itu sesuai kebutuhan anak sekarang ya. Apa yang mereka butuhkan itu yang kita kasih gitu kan. Sekarang mah berdiferensiasi ya. Luar biasa Bu Rina, saya belum menerapkan itu, tapi Bu Rina sudah menerapkan itu dengan baik. Iya, memang betul. Ya, iya, jangan nangis Bu Rina, pernah ada paman butuh kasih sayang. Kasih sayang. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Rina. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Ada mungkin yang lain? Satu lagi. Ya, silakan Pak Adi. Tadi mau pakai Gembar sami ya. Gara-gara ya, terasa. Punya kan ini bertanya, kan saya dari guru olahraga. Contohnya kan misalnya si anak sedang melakukan perolahragaan, misalnya sepak bola. Nah, si bola itu pecah, ya kan yang mata kesel kan di sekolah cuma ada satu misalnya, gitu. Si anak melakukan seperti itu, apa penghukum atau apa yang tadi yang tiga? Apa yang dilakukan harus dilakukan, supaya si anak tidak merasa bersalah atau gimana? Oke, iya, terima kasih. Bisa, Sani, Ibu kepala bisa pakai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni memberi kesempatan kepada Ibu. Alhamdulillah, ternyata kegiatan ini sangat-sangat luar biasa Ibu Bapak Guru. Yang intinya untuk kegiatan ini refleksi yang digarisbawahi sama Ibu, refleksi apakah pembelajaran kita di kelas itu telah benar-benar dilaksanakan, terus apakah kita mengajar itu sesuai dengan aturan, mau dibawa kemana anak kita, mau bagaimana anak kita. Nah, itu refleksi bagi kita dalam pembelajaran, termasuk dalam budaya positif juga. Misalnya anak terbiasa terlambat, anak terbiasa hedeng. Nah, itu bagaimana caranya kita mensiasati untuk nilai-nilai budaya positifnya. Itu saja Ibu Ci, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala, terima kasih atas apresiasinya, karena kita sama-sama ya berbagi pengalaman. Ilmu yang saya peroleh
boleh saya sharing ke ibu bapak semua, sharing ke ibu bapak semua karena ternyata ibu bapak guru juga sudah menerapkan Bu. Alhamdulillah ya, ternyata luar biasa sekali. Yang tadi yang Pak Aldi katanya ya. Yang si anaknya kan kalau suka bermain, misalnya berbuk, yang disalahkan itu suka yang memecahkan padahal bermain bertepuk. Gitu, iya tadi gitu. Jadi tadi mencoba jawab ya, nanti boleh ditambahkan oleh yang lainnya. Pada saat siswa memecahkan bola, terus kita kesal nggak ya? Tetap Pak harus jadi manajer, tetap itu ya. Kita kembali ke manajer atau udah ya, udah tahu tadi manajer seperti apa. Pak, tetap kita posisi kontrol kita harus di manajer. Kita distabilkan dulu identitasnya. Jadi memecahkan bola itu karena apa? Karena kalau memecahkan bola itu tidak mungkin sengaja Pak, ya tidak mungkin sengaja. Karena anak tidak mungkin sengaja ingin memecahkan bola. Jadi ditanya dulu si anak tersebut, terus nanti kan si anak akan biasanya gitu kan ya, saling menyalahkan gara-gara ini. Nah, jadi tetap Pak posisi kita harus menjadi pengontrol. Nanti solusinya dikembalikan lagi ke anak tadi yang di posisi manajer seperti itu ya, dikembalikan lagi ke anak. Jadi gimana nih, bola udah pecah, udah tahu nih ya siapa yang salah gitu ya, udah orang-orangnya misal yang ikut-ikutan memecahkan masalahnya udah tahu berapa orang misal. Jadi dari situ bisa dengan bapak bertanya kepada si anak-anak tersebut. Jadi gimana nih kalau bola udah pecah gini, kalian mau gimana? Keyakinan apa gitu ya? Yang kalian sudah lamar itu keyakinan apa? Tapi karena itu tidak sengaja, ya sebaiknya seperti itu ya, Solusinya yang tadi itu, yang tapi mahal ya, gitu bola. kebijakan kepala sekolah pada akhirnya, kebijakan guru pada akhirnya, karena saya yakin kalau memecahkan bola itu tidak disengaja dan tidak boleh menjudge orang lain ya. Ada lagi tambahan mungkin tadi? Oh, apa? Ini nanya ke Bu. Oh, boleh. Iya. Oh, yang pakai pink mau. Engkau jangan. Bu, yang ditanyakan, saya kan pelajaran agama banyak hafalan. Contoh surat-surat kelas 5, surat Atim, Kafirun, kelas 6. Itu kan yang dipermasalahkan memang bukan 1-2. Ada anak itu kan tidak hafal, tapi susah kan terus. Tapi memang saya juga punya cara sebenarnya pengalaman waktu di SD. Ya berbagi aja pengalaman bapak berarti. Cuma saya belum disenangkan sini dulu. Waktu di Cimakan 1 apalan Al-Kafirun, wah nggak apa-apa susah berarti. Dihukum saya deh, bukan hukum sebenarnya pelajaran dulunya. Pelajaran agama teh ya, yang lain belajar yang tidak suruh nulis Al-Kafirun, ya pelajaran suruh Al-Kafirun sampai apa? Tapi bukan di sini belum dilaksanakan. Coba itu sama tidak? Gitu. Ini katanya ya, terima kasih Pak Oman. Katanya Pak Oman saya susah ya menghafal, jadi dia dihukum. Tapi menurut Bapak Ibu saya perhatikan pada saat dia tidak hafal surat Al-Kafirun, terus Pak Maman melakukan tindakan bahwa si murid setiap pembelajaran terus menulis surat Al-Kafirun hingga akhirnya hasilnya hafal dia Al-Kafirun, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu udah betul Pak. Itu udah betul. Kalau di sini kan belum dilaksanakan. Coba di sini kan sebenarnya bukan anaknya, memang anaknya nggak mau menghafal sebenarnya. Nah itu memang. Jadi itu pemecahan masalahnya Pak, itu sudah betul Pak, karena itu nyambung. Jadi kan akhirnya anak hafal. Sering dia, karena kan anak itu ada yang visual ya, cara belajar itu ya visual. Terus apa lagi? Ada yang ya Pak Ari lebih paham apa aja Pak Ari? Visual, audio visual, satu lagi kinestetik. Itu tiga cara belajar murid itu ada 3. Ada yang visual, itu kita ngomong gitu ya, kita ngomong kan anak paham, ada yang seperti itu. Ada yang audio visual, dua-duanya ya berarti. Terus ada yang kinestetik, itu tedai cicing ya. Nah itu tedai cicing. Ayah Pak anak, dia bisa didikte ya, tulis ini dia bisa, tapi dia lebih sukanya ke temannya ya nulis. Padahal dia dengar kan, tapi dia lebih suka ngeliat. Nggak apa-apa
Ada yang suka ini, ada yang suka ini. Nah termasuk tadi bapak tadi apa tadi? Oh, Menghafal. ya apa? Nah, jadi mungkin ternyata dia bisa dengan cara dia menulis secara terus menerus, akhirnya dia nanti menjadi hafal gitu. Bapak sudah bagus kayaknya. Kan Bukan hukuman, yang lain ini pun belajar ya tidak. Masalahnya kan di sana. Mungkin itu bisa di apa ya? Berarti tidak boleh pada saat jam pelajaran Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Kadang-kadang. Oh iya, kadang-kadang Pak istirahat ya. Kalau tugas kayak apa tuh ya tulis minggu depan mari tulis. Iya. Karena memang ya. Tapi nyari waktunya ya, karena kalau pada waktu jam mengajar dia justru ketinggalan jam pelajarannya itu sudah menjadi PR Bapak. Kita lihat ya, karena kita belajar di pengalaman ya, pada akhirnya kita belajar dari pengalaman. Seperti itu Bapak Ibu ya, karena waktu juga sudah panas juga, sudah harga ya, sudah lama juga. Ibu Bapak terima kasih atas perhatiannya sudah mau berkumpul di sini untuk desiminasi saya, tugas saya untuk melaksanakan tugas saya mendesiminasikan ilmu saya yang saya peroleh selama 2 bulan ini di program Guru Penggerak. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikannya. Untuk segala kesalahan itu berasal dari saya, kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan kerja dari Ibu Sri Wahyuni. Saya berterima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni karena telah memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Semoga kami bisa ikut mempartisipasi dan juga melaksanakan budaya positif di sekolah agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Irfansyah, guru PJOK dari SDN Karangpaulang, sekaligus rekan kerjanya Ibu Sri Wahyuni. Kemarin penjelasan tentang desiminasi yang dijelaskan oleh Ibu Uci mengenai budaya positif. Alhamdulillah penyampaiannya sangat baik, kemudian mudah dipahami oleh guru-guru dari SDN Karangpaulang, dan mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Uci bisa diterapkan di sekolah SDN Karangpaulang oleh guru-guru yang lain. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Siapa yang beradu ya? Beradu. Ketua pimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya. Terus sekarang Ibu absen dulu ya. JJ, sama-sama JJ. Enak nggak lihat JJ tiba-tiba udah duduk ah? Dia baru datang, enak nggak? JJ-nya coba Ibu nanya, JJ-nya enak nggak J? Pasan Ibu tiba-tiba udah di kelas. Sian takut tuh jadi aduh di kelas gitu tuh. Gitu kan? Takut kan? Kalau takut berarti itu teh JJ teh kalau takut dia, aduh Ibu udah di kelas, berarti takut ya. Nah kalau takut itu tuh berarti dia ngapain? Dia berbuat apa kalau takut itu? Melanggar aturan. Melanggar aturan. Berbuat salah, iya betul. Berarti jadi itu berbuat salah. Enak nggak nanti teman-temannya melihat JJ kayak gitu? Enggak ya. Nanti kalau gitu Ibu sebelum materi Ibu mau ini dulu aja. Mau bikin keyakinan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Kan kalau bisa peraturan udah ada ya, peraturan di sekolah kita udah ada, datang jam sekian, istirahat jam sekian, pakai baju kayak gimana udah ada.
Tapi kan kalau misal ibu hukum nggak enak. Kalau sekarang mah ibu bikin kesepakatan kelas aja. Kamu maunya gimana, kalian maunya gimana, konsekuensinya apa. Jadi udah disepakati kalian. Kalau peraturan kan dibuatnya sama sekolah. Ya, kalian nggak tahu harus pakai ini, kalian nggak ikut bikin peraturan. Nah sekarang mah kalian ikut buat peraturan. Namanya kesepakatan kelas. Kita tulis dulu ya, kesepakatan kelas di sini. Oke, bentar. Kesepakatan kelas kita tulis. Di sini kalian nulis ya. Satu orang, bagikan. Satu orang nulis satu aja di kertas ini. Masing-masing satu bagiin. Kalau lebih nanti dilemparkan. Nih, bagikan. So, kalian maunya gimana sih di kelas ya? Ini kesepakatan kelas, awas. Kelas aja, kelas kita aja. Maunya gimana? Maunya gimana? Ya, lebih di sini kan. Ibu tulis di sini kesepakatan kelas. Yuk, satu aja. Kalian tulis satu aja. Kira-kira apa yang harus disepakati di kelas kita? Kayak peraturan itu. Pakai sepatu hitam. Oh, siapa yang kayak gitu? So aja pikirin. Yang menurut kalian enak gitu. Boleh tulis, nanti tulis. Tulis ya. Tulis. Pokoknya yang membuat nyaman di kelas apa? Apa deh? Memakai seragam loh. Tulis di situ. Tulisnya di ini kan ada rapotnya, pelekatnya. Tulisnya di yang ada pelekatnya, nanti ini kan ditempel. Gini, jadi di sininya. Ini rapat dan satu aja. Yang udah langsung tempel di sini. Terserah kalian gimana. Coba tempel di sini yang udah. Yuk, cepat. Yang udah boleh ditempel gimana aja. Gak usah pakai nama ya. Stop. Apa? Terserah. Kamu maunya apa? Pokoknya anu kalian nyaman di kelas tek harus gimana sih gitu. Ya. Stop. Biasa gimana weh? Jangan di sini nanti ibu tulis lagi. Dibalik, ya nanti ini masih ada kertasnya. Yang rapotnya di belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Satu aja satu. Salah. Mana? Salah. Satu aja satu. Ya, satu. Tempel. Ayo berapa orang lagi? Biarin, gak ada salah, gak ada benar ini mah. Pokoknya kalian enaknya gimana? Tinggal berapa orang lagi? Ya, udah semua? Udah ya? Udah semua. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Udah? Dari 24 siswa pasti ada yang sama. Jadi Ibu pisah-pisah dulu ya. Ibu pisah-pisah dulu. Membawa mukena di hari Jumat. Oke, membawa mukena
sini ada lagi memakai seragam, berarti ke sini. Ibu di itu ya, dikelompokkan. Jangan buang sampah sembarangan. Tadi udah ada belum? Belum ya? Kelas bersih, masuk ke sini. Masuk ke kebersihan. Tidak terlambat. Sini ya. Memakai seragam rapi. Berarti tadi ada seragam ada? Ada. Terus ini menjagalah kebersihan. Di mana berarti? Videonya. Bikin sesuai jadwal. Setiap hari Senin memakai pakaian putih-putih. Berarti seragam. Sholat duha. Kebersihan tadi ini. Pakaian ini. Kebersihan. Belajar dengan baik. Memakai sepatu hitam. Berarti ke sini ya. Ke apa ini? Ke seragam. Ya. Memakai seragam lengkap. Ini banyak ya yang seragam. Memakai baju dengan rapi. Seragam. Apa ini? Harus melakukan piket kelas. Ini. Memakai seragam lengkap. Ini ada dua sini aja. Belajar ini konsentrasi mungkin ya. Terus mempelajari materi ini. Buang sampah pada tempatnya. Nah, sudah dikelompokkan. Ada berapa ini? Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin. Ini membawa mukena di hari Jumat. Berarti ini tentang sholat duha ya. Kebiasaan sholat duha. Berarti ini setiap duha harus melakukan sholat duha. Ini stop bullying. Ada di sini 1. Ini tentang kebersihan. Ini tentang menjaga kebersihan. Ini tentang ini tentang seragam lengkap. Ini tentang kebersihan. Ini tentang datang tepat waktu. Ini tentang belajar. Ada 6 poin. Bagus ya. Semuanya sudah ini ya. Jadi berarti nanti di kelasnya kalian harus datang tepat waktu, memakai pakaian lengkap dan rapi, menjaga kebersihan, sama apa tadi? Stop bullying ya. Nah, kalimat ini ada yang masih bernada negatif. Jadi di peraturan kelas itu nggak boleh misal jangan membuang sampah sembarangan. Jangan ada kata jangan, nggak boleh ada kata tidak. Berarti diganti kalimatnya. Sekretaris siapa? Kalian nulis kalian. Ditulis. Itu nanti dikit ada lagi. Awas salah itu. Nah, nulisnya berarti harus memakai kalimat yang positif. Tidak boleh negatif. Ya, harus memakai kalimat yang positif. Oke. Yang pertama ini membawa ini dulu ya, dari belajar dulu ya. Mempelajari dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari materi. Kira-kira bahasanya yang enak apa? Yang enak apa bahasanya? Kalau kita harus belajar dengan baik apa bahasanya? Di kelas tapi. Ibu di kelas berarti naon? Harus belajar dengan naon kalian? Apa? Hari kalian tidak main-main gitu. Apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Bahasa itunya apa? Enaknya? Fokus. Fokus betul. Kita ini aja fokus dalam belajar. Coba tulis. Fokus dalam belajar yang gede aja. Karin. Fokus dalam belajar. 1. Berarti ada 6 nanti ya. Sekarang yang kedua. Tidak datang terlambat. Ada kata tidak. Itu nggak boleh. Itu maknanya negatif. Harus dipositifkan. Jadi kumaha? Kalian misal hoyongna datang tepat waktu dong. Udah gila ibu bangsa. Harus datang tepat waktu. Nah, jangan pakai harus. Harus itu negatif.
berarti datang. Hari datang tepat waktu apa ya? Mau datang tepat waktu aja. Maksudnya nanti mencakup dari seluruhnya, pulang tepat waktu, istirahat tepat waktu, maksudnya ke situ ya nanti ya. Tapi kalian mau apa tulisnya di situ? Kayak enak. Mau datang tepat waktu aja. So, tulis. Datang tepat waktu. Misalnya gue dibesarkan gitu berapa hari. Ini sudah. Sekarang yang ketiga. Jangan buang sampah sembarangan. Nggak boleh ada kata jangan. Berarti kita ini tentang kebersihan. Piket sesuai jadwal. Berarti bagusnya bahasanya kumaha? Menjaga kebersihan kita. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Nah, lanjut ini tentang seragam tadi. Setiap Senin memakai pakaian putih-putih, pakai baju rapi, memakai sepatu hitam. Kita ringkas jadi apa itu? Berpakaian rapi masih itu. Yang lain, yang lengkap, rapi, lengkap. Tadi sepatu hitam berarti kumaha? Pakaian seragam. Apa lagi? Yang lengkap. Berpakaian seragam lengkap itu. Lengkap dan rapi. Lanjut, yang lain. Kalau berpakaian lengkap rapi itu kan kalian tuh berarti di namanya teh? Disiplin dalam berpakaian gitu ya. Nah, boleh. Disiplin dalam berpakaian. Adek, disiplin dalam berpakaian teh jadi semua. Senin pakai apa, Selasa pakai apa, ya? Coba Senin pakai apa? Putih. Selasa olahraga. Rabu merah putih. Kamis batik sama merah. Kamis Jumat batik masih. Sabtu sepatu apa? Rapi ya, jangan sampai berantakan. Kalau rapi itu berarti baju dikumahakeun atasanana ke dalam pun. Tidak boleh ada yang bajunya keluar. Ya, jangan ada yang keluar. Udah berapa kalian itu 4 ya? Stop bullying. Ada kata stop itu negatif, harus dipositifkan. Jadi apa? Jangan pakai jangan. Stop bullying. Kalau kita harian ya, hari sate. Bullying itu kan harian ya. Sikan sama etana non sih bajuna tadi setrika mana gitu kan? Itu termasuk bullying. Ya, ada kata jangan. Stop bullying. Berhenti negatif masih. Kita teh apa lamun batur keur sasampu urang teh kudu kumaha? Menghormati. Ada satu anu ieu teh. Menghormati lebih ke apa? Iya, menghargai ya, betul kan? Maksudnya itu jangan membuli nantinya ya. Sok tulis. Berarti menghargai nah. Oh, saling menghargai. Saling menghargai. Siap saling menghargai? Siap. Terakhir, tadi sholat duha, ini sholat duha. Sholat duha itu maksudnya naon kata ibu tadi nggak maksudnya itu tadi yang Senin upacara, Selasa kegiatan apa namanya teh? Selasa ada, yang ada ya. Rabu ada, Kamis literasi, ya hari ini Kamis literasi. Jumat sholat duha. Sabtu senam itu namanya apa? Yang tadi kalian apa deh? Kamu kemarin dipanggil sama ibu itu. Itu teh apa namanya? Kegiatan. Ya, kegiatan apa yang dilakukan terus menerus teh? Kegiatan sholat duha. Kegiatan apa ya? Kegiatan saling. Kegiatan berarti apa? Melakukan kegiatan pembiasaan. Kita melakukan bagus ke kalimat. Mengikuti kegiatan pembiasaan. Ulangi lagi, pembiasaan Senin apa? Harus ya. Kamis apa? Literasi. Jumat? Sabtu? Itu
dibuat sama siapa? Ini dibuat sama siapa ini? Tempel. Kita tempel ya di sini. Jadi kesepakatan kelas kita tulis. Kesepakatan kelas 5. Nanti ibu kasih judul. Jadi dulu aja ya. Kesepakatan. Ini kalian tempel. Kita teh 5A ya. Ya, Karin. Tempel sini. Ada berapa kali jadinya? Ini bikinan siapa? Coba ibu nanya. Enggak, bikinan siapa ini? Ini yang tulis-tulis di sini siapa? Semua ya, semua nama. Semua nulis ya, jadi kalian ya, anu nentukan. Kaliannya pengen begini. Mengikuti kegiatan pembiasaan, disiplin dalam berpakaian, jaga kebersihan, saling menghargai, datang tepat waktu, fokus dalam belajar. Ini pikiran kalian ditaati oleh siapa? Ditaati oleh siapa ini? Harus ditaati oleh siapa? Semua. Ibu harus taat nggak? Harus. Betul, ibu harus taat. Soalnya kan ini kesepakatan kelas. Di kelas kan ada ibu, ada kalian, ya. Mengikuti kegiatan pembiasaan, ibu harus ikut ini. Disiplin dalam berpakaian, ibu juga harus mengikuti. Menjaga kebersihan, ibu buang sampah sembarangan jangan. Jangan sama ibu harus membuang sampah pada tempatnya. Saling menghargai, ibu harus menghargai kalian. Jangan. Harus. Datang tepat waktu, ibu harus datang tepat waktu tidak? Harus. Ini fokus dalam belajar, berarti ibu mah fokus dalam mengajar. Udah deal ini kesepakatan kelas? Satria, depan, baca. Tarik itu Satria. Maju ke depan, maju ke depan. Ini tinggal dibaca ini. Oh coba, jangan Satria, lagi sakit ya Satria. Mana ya? Fikri aja, Muhammad Rifki aja Rifki. Yang keras ya. Ini. Berarti harus diikuti oleh semua. Kalau ada yang tidak, kalau ada yang melanggar, berarti konsekuensinya apa? Kalian sendiri yang menentukan apa? Kalau ada yang melanggar berarti gimana? Hah? Denda. Kalau yang melanggar mengikuti kegiatan pembiasaan, kalau ada yang berpakaian tidak rapi, menjaga. Gimana kalau itu aja membersihkan bersih lagi? Ya, boleh? Boleh. Siapa yang melanggar ini? Mereka harus satu hari itu harus bersih gitu ya. Jadi ada sampah dia pungut gitu ya. Misal kelas kotor dia nyapu gitu ya. Konsekuensinya itu disesuaikan ya. Konsekuensinya disesuaikan dengan menjaga kebersihan aja ya semua. Sing tarik baca kesepakatan kelas 5A. Kesepakatan kelas 5A. 1. Mengikuti kegiatan pembiasaan. 2. Disiplin dalam berpakaian. 3. Menjaga kebersihan. 4. Saling menghargai. 5. Datang tepat waktu. 6. Fokus dalam belajar. Setuju? Setuju. Kalian yang bikin, kalian yang harus melaksanakan dan mentaati. Jadi ibu nanti nggak akan kasih hukuman, karena tidak boleh kasih hukuman. Tadi dihukum nggak itu? Duduk tadi. Jeje tadi dihukum nggak sama ibu? Nggak. Ibu tanya ya, kenapa datang terlambat terus yang lain kan jadi nggak enak. Nanti kita buat kesepakatan kelas. Jeje nanti kalau terlambat, kalau masuk kelasnya terlambat, berarti Jeje harus apa seharian itu? Membersihkan. Jadi tanggung jawab yang melanggar kelas di kelas harus bersih aja gitu, ya. Setuju? Setuju. Bareng-bareng kelihatan nggak? Kelihatan. Coba bareng-bareng aja sama ibu. 1, 2, 3. Kesepakatan kelas 5. Mengikuti kegiatan pembiasaan.
dibuat, hasilnya sudah ada di sana. Berarti siapa aja ya? Siapa aja yang merasa melanggar langsung aja ya. Aduh, nggak bawa mukena, aku nggak bawa mukena, nggak ikut sholat duha, berarti langsung aja. Dia konsekuensinya apa? Membersihkan. Oke, ya. Setuju ya semuanya ya? Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan mulai belajar. Kita mulai belajar ya. Nama saya Karina. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan ibu guru. Saya akan menaati keyakinan kelas. Terima kasih. Halo, saya Agung. Saya bangga sudah membuat kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelasnya.